كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi di channel Kerabat Quran, setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu insyaallah. Kali ini ada sebuah cerita atau sebuah legenda di mana ada seorang raja yang sangat bijaksana, yang sangat baik hati. Dia berjalan di tengah malam, kemudian menyimpan sebuah batu yang besar di tengah jalan ya. Saat warganya menyusuri jalan itu pada pagi hari, banyak orang yang sangat-sangat resah dan terganggu, mengeluh, kemudian juga memaki-maki gitu ya, bahwasanya ada hambatan di situ, ada masalah yang mengganggu warga sekitar gitu. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau memindahkan batu itu. Bahkan ada yang tidak peduli dengan itu ya. Lantas ada seseorang yang dia punya inisiatif, punya tergerak hatinya untuk memindahkan batu itu tanpa dibantu orang lain. Dia susah payah sendirian mendorong batu itu sampai ke pinggir jalan dan akhirnya dia bisa. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah kantong ya, kantong di situ isinya kepingan emas yang ternyata disediakan oleh raja itu untuk untuk orang-orang yang dia mau memindahkan batu itu. Jadi hadiah untuk orang yang peduli dengan hambatan atau masalah yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, ini kita bisa petik ya hikmahnya dari sebuah cerita rakyat ini, bahwasanya di balik kesulitan yang besar itu, baik masalah pribadi ataupun masalah umat, ya kita harus berusaha untuk peka dan juga untuk ikut andil di dalam masalah itu gitu ya. Jangan sampai kita acuh, jangan sampai kita tidak peduli, bahkan hanya bisa mengeluh, memaki gitu, tidak menyelesaikan masalah, maka kita tidak akan mendapatkan apapun selain daripada masalah. Akan tetapi ketika kita mampu untuk berusaha untuk menyingkirkan masalah itu gitu ya, dengan ikhtiar, maka di situ ada hadiah ya yang disediakan Allah tentunya nanti, balasan bagi orang-orang yang dia terlibat dalam urusan umat, dia menyelesaikan masalah umat gitu. Maka ada pepatah Arab mengatakan, lebih baik kita menyalakan lilin daripada kita mencela kegelapan gitu ya. Jadi ketika ada masalah tidak perlu memaki-maki masalah itu, tapi kita lebih baik nyalakan lilin gitu ya, cari solusinya ya, yaitu tentunya kita dengan mendekat kepada Allah dan juga kita juga cari solusi dengan ilmu gitu. Kalau kita merasa di dunia ini sulit bahagia ya, segala hal kita membuka jendela, membuka pintu pagi-pagi sudah dihadapkan dengan segala problematika misalnya ya, maka contoh sederhana misal kita mau pagi-pagi buka pintu tiba-tiba hujan misalnya, padahal kita punya agenda ini dan itu. Nah, ketika kita melihat hujan itu sebagai suatu masalah ya, maka kita hanya akan bisa mengeluh, bahkan menyalahkan siapa sih yang nurunin hujan gitu ya. Nah, tapi ada orang-orang yang ketika hujan itu justru dia bisa menari di bawah hujan, dia bisa bahagia di bawah hujan. Ya itu kenapa gitu? Itu karena dia bisa memaklumi, dia bisa menerima, dia bisa membuka diri ketika ada sesuatu hal yang terjadi di alam semesta ini, mau itu takdir Allah gitu ya, mau itu segala hal yang terjadi, dia membuka diri, dia memaklumi segala hal ini ya terjadi secara alami. Maka ya kita harus siap bagaimana menyikapi, merespon segala hal yang terjadi dengan respon yang baik. Ketika hujan itu adalah berkah dari Allah, bagaimana respon kita gitu ya, agar hati kita tetap bahagia, maka ya ini butuh ilmu gitu ya untuk bisa merespon hal itu. Maka agar kita bisa menemukan banyak kebahagiaan bahkan di tengah-tengah masalah kita adalah yaitu kita harus memaklumi ya. Misal kalau kita punya keluarga yang tidak menyenangkan atau punya tetangga lah ya yang mungkin agak rewel atau rese atau sering nyinyir atau sebagainya lah ya, atau teman-teman sekitar misalnya ada yang kurang bersahabat. Nah, maka kita nggak bisa misalnya saya mau pindah dari rumah ini, saya mau tinggal di tempat yang lain, atau saya
pergi dari lingkungan teman-teman yang ini karena misalnya di sini nyinyir terus atau apa. Padahal di semua pertemanan, di semua wilayah, di semua perumahan maupun di perkampungan, masalah selalu ada, ya selalu ada tetangga-tetangga yang mungkin tidak menyenangkan hati. Mau pindah kemanapun, ya akan seperti itu, ya. Maka kita harus memaklumi gitu ya, memaklumi dalam artian di sini melihat bahwa semua yang terjadi ini adalah seizin Allah dan kita harus berpikir gimana sih merespon semua ini agar ujian ini berubah menjadi pahala dan bisa kita rubah menjadi hal kebaikan. Misal ketika tetangga kita itu menyebalkan, ya tiap hari kita coba bikin semangkuk sop kah, semangkuk sirup kah gitu kan untuk dia, ya udah kasih, ya barangkali ada sesuatu hal yang membuat dia berpikir ulang gitu ya untuk berbuat buruk terhadap kita gitu ya. Jadi ya ubah masalah itu dengan sesuatu yang baik, ya mudah-mudahan nanti Allah izinkan sesuatu itu bisa menjadi peluang kita untuk mendapatkan pahalanya. Maka kita harus membiasakan diri untuk merespon segala hal itu dengan pikiran yang baik dan perbuatan yang baik. Dan kebaikan itu tentunya tidak bisa lahir dari kita dengan secara tiba-tiba. Misalnya dulu kita nggak bisa ngaji, tapi dipaksa misalnya sama orang tua kita untuk ngaji gitu ya. Akhirnya kita mulai bisa belajar membaca huruf hijaiyah, kemudian mulai bisa membaca merangkai setiap kata, setiap ayatnya, sampai akhirnya kita udah terbiasa dan akhirnya kita bisa mungkin mahir gitu ya dalam belajar Quran. Mungkin itu awal dari kita ada langkah-langkah atau tahapan dalam kita berbuat kebaikan, itu ada tahapannya. Maka cara kita tadi mau berbuat baik kepada tetangga atau kepada siapapun itu ada tahapannya ya. Mungkin pertama kali karena belum biasa kita dipaksa dulu ya. Karena dipaksa kita akan merasa terpaksa, ketika terpaksa nanti kita makin lama akan terbiasa. Ketika sudah terbiasa ya maka nanti kita justru akan lebih berkembang dirinya ya, kita menjadi luar biasa ya. Jadi dipaksa, akhirnya terpaksa, nanti biasa, nanti jadi luar biasa ya. Jadi bahkan Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan bahwasanya biasakanlah anak-anak kita untuk sholat dan ajak untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan itu bisa dilaksanakan ketika itu menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Jadi agar diri kita, anak-anak kita ataupun siapapun orang-orang yang kita sayangi terbiasa dengan kebaikan, ya maka itu pertama kali harus dipaksa dulu gitu ya, sampai nanti terbiasa dan nanti bisa jadi luar biasa, punya amalan yang tidak hanya pada waktu-waktu tertentu dilaksanakan, tapi dimanapun, kapanpun dia akan selalu terdorong untuk berbuat baik, terlebih itu ikhlas karena Allah. Dan berbicara soal amal, tentunya kita harus berilmu dulu sebelum beramal ya. Maka kita sebagai seorang yang mencari ilmu dimanapun, kepada siapapun, harus punya akhlak ya, adab terhadap ilmu atau terhadap pengajarnya, supaya ilmu itu berkah, bisa kita amalkan dan terlebih nanti bisa kita manfaatkan untuk mengajak orang lain juga untuk berbuat kebaikan. Tentang ilmu di sini ujiannya adalah kesombongan ya. Ketika kita belajar kadang diuji dengan kesombongan gitu, kita udah lebih tahu dari orang lain, atau kita mendebat atau kita membentrokkan pendapat satu ulama dengan ulama yang lain, sehingga justru kita bikin gaduh gitu ya. Kita menyebabkan masalah-masalah di tengah-tengah umat gara-gara kebodohan kita yang tidak diatur dengan akhlak gitu ya. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada sesuatu hal yang masih belum terpecahkan oleh ilmu kita, maka di situ baiknya gitu ya, kita tidak menyombongkan diri dan juga kita tidak berbuat yang buruk ya terhadap para pemberi ilmu gitu. Maka di sini kita harus pahami bahwasanya Allah menyampaikan di Quran surat Yusuf ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fauqa, dan di atas kulli dzi ilmin, orang-orang yang berpengetahuan ya, alima, ada orang-orang yang lebih mengetahui. Jadi di atas kita
bagi kita mungkin yang baru hijrah, yang baru belajar, baru tahu tentang halal haram gitu, kita tidak boleh gitu untuk menyombongkan diri atau justru menganggap rendah orang lain. Karena apa? Karena di situ di atas orang yang berpengetahuan, kata Allah, ada yang lebih berpengetahuan. Di atas ilmu kita ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih berpengetahuan. Maka di situ tidak boleh kita menyombongkan diri dan merasa pintar, merasa bisa, merasa sombong dengan ilmu yang Allah titipkan. Karena itu karunia dari Allah ya. Maka dalam beramal ini butuh ilmu, dan ilmu itu diraih dengan cara yang benar, cara yang baik, penuh adab dan penuh akhlak, dan tidak ada akhlak di dalam menuntut ilmu ya selain tawadhu di dalamnya. Ya, sebagaimana ada seorang anak yang dia ingin membangun sebuah usaha ya, dan orang tuanya membiayai permodalannya, akan tetapi dia ingin langsung membuat usaha yang besar, tapi dia belum punya skill ya, belum punya kemampuan di taraf usaha yang kecil, dia belum bisa sukses, tapi dia ingin langsung bikin perusahaan yang besar. Maka di sini ya ayahnya mengatakan ya jangan dulu gitu, jangan dulu kita ingin berkiprah di usaha yang besar kalau usaha kecil aja kita belum sukses gitu ya. Jadi di situ ada tingkatan-tingkatan ilmu ya, mau ilmu bisnis ataupun ilmu-ilmu dunia yang lainnya atau ilmu akhirat gitu, apalagi ilmu agama. Maka ya kita bicara, kita berkomentar ya sesuai dengan ilmu yang kita miliki gitu ya. Jangan kita berkomentar tapi kita tidak didasari ilmunya. Dan salah satu yang membuat kita bahagia ya di dalam kehidupan ini adalah kita merubah cara pandang kita. Seperti misalnya kita bernafas, ini gratisan ya, setiap saat, setiap detik kita bernafas, kemudian mengedipkan mata, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, kita bisa makan setiap hari misalnya ya, kita bisa melaksanakan aktivitas, itu semuanya kan terasa gratis kan ya. Andaikan kita harus selalu pakai tabung oksigen untuk bisa bernafas, maka itu budgetnya per harinya, per minggunya, per bulannya pasti besar sekali. Maka terhadap nikmat Allah yang gratisan itu, yang mungkin teman-teman tidak merasa membayar semuanya itu, nah ini jangan dilupakan. Jangan berarti ketika gratisan, ini kan gratisan, jadi tidak memperdulikan ini adalah sebuah karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Maka jangan lihat dari gratisannya ya, tapi ketika sesuatu itu penting ya maka kita harus hargai, dan kalau itu pemberian dari Allah ya tentunya kita syukuri ya, kita berterima kasih kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita tidak mensyukuri itu semuanya, merasa itu karena gratisan dari Allah, itu tidak merasa diberi pemberian karunia dari Allah, maka kita akan lalai dari bersyukur kepada Allah ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Jadi poin-poinnya adalah dari sebuah legenda raja itu kita belajar tentang arti sebuah kepedulian sosial ya. Maka ketika kita peduli dengan urusan hamba yang lain, maka kita termasuk kepedulian Allah. Bahkan bukan termasuk golongan Rasulullah, orang yang bangun pagi tapi tidak punya kepedulian terhadap umat Rasulullah yang lainnya. Jadi tanamkan di dalam diri kita agar kita senantiasa peduli ya dengan sesama, dengan kondisi umat seperti apa sekarang ini. Kemudian agar kita hatinya selalu merasa bahagia di tengah-tengah masalah apapun yang menimpa kita, ya maka kita harus memaklumi bahwasanya ini semuanya adalah takdir dari Allah, dan kita harus membuka diri, tidak melawan takdir, tidak melawan kehidupan ini, tapi ya berkesinambungan di dalamnya dan berusaha untuk merespon segala masalah itu dengan respon yang baik ya, yang tentunya berserah diri kepada Allah. Dan menghadapi masalah ini tentunya butuh ilmu, dan sebagai pembelajar kita harus senantiasa mengedepankan adab dan akhlak agar ilmu kita berkah ya. Dan di situ ada tahapan-tahapan di dalam kita belajar itu ya. Mulai kita membiasakan pembiasaan baik itu ya, pertama dipaksa dulu. Ketika sudah dipaksa ya kita merasa terpaksa, akhirnya nanti kita biasa, setelah biasa nanti kita menjadi luar biasa ya. Dalam amalan misalnya sedekah ya kita paksa dulu gitu kan ya, kemudian nanti sudah merasa terpaksa, akhirnya nanti biasa, dan ketika sudah biasa nanti kita semakin tahu, semakin nambah ilmunya, tahu
esensi sedekah itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah syukuri semua hal yang Allah beri ya, walaupun terasa gratisan gitu ya, tapi hal ini kan sangat penting dalam kehidupan kita. Yang gratisan itu kalau kita butuh ya tentunya kita harus banyak bersyukur agar diri kita tidak lalai dari mengingat Allah, tidak lalai dari mensyukuri semua ini. Jadi nanti termasuk orang-orang yang kufur nikmat, ketika tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka tidak bisa menikmati yang lebih besar lagi gitu ya. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran. Semangat terus di dalam hijrah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.